Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual ginjal. 2 diantaranya adalah 1 anggota Polri dan 1 pegawai imigrasi. Lantas bagaimana para pelaku bisa menjerat korban? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Intan Azhar dan juru kamera Janifan. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penjualan ginjal ke Kamboja berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Polisi telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya merupakan anggota Polri dan pegawai imigrasi. Ratusan orang pun terjerat dalam kasus ini. Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi kembali menangkap tersangka kasus penjualan ginjal di Kamboja. Tersangka yang berperan sebagai perekrut calon korban ini ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini, 12 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang penjualan ginjal ke Kamboja. Ke-12 tersangka telah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Dari 12 tersangka, 2 diantaranya merupakan anggota Polri dan pegawai imigrasi. Tersangka anggota polisi terbukti mencoba menutupi kasus TPPO penjualan ginjal ini. Anggota polisi diduga menerima uang 600 juta rupiah dari sindikat internasional ini terhindar dari kejaran polisi. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Para pelaku pun mencari korban melalui media sosial Facebook, di mana mereka menjerat para korban dengan modus donor ginjal. Para korban pun rela menyumbangkan ginjal mereka dan dibawa ke rumah sakit militer di Kamboja untuk diambil ginjalnya. Para pelaku mencari korban melalui media sosial Facebook. Mereka mengincar orang-orang yang memiliki niat menjual ginjal lewat grup Facebook. Untuk itu, pelaku membuat unggahan tentang donor ginjal dengan syarat beragam. Para pelaku pun menjanjikan uang sebesar 135 juta rupiah. Korban yang bersedia menyumbangkan ginjalnya dibawa pelaku ke rumah sakit militer di Kamboja untuk diambil ginjalnya. Pelaku mengaku memilih rumah sakit militer di Kamboja lantaran sistem administrasi yang diterapkan pihak rumah sakit di sana terbilang mudah. Pelaku menyebut ada keterlibatan seorang perempuan yang biasa disebut Miss Huang. Miss Huang yang identitasnya belum diketahui ini berperan sebagai perantara. Kemudian saya dipertemukan dengan yang namanya Miss Huang, koordinator yang di rumah sakitnya dari Kamboja ini, entah apakah dia orang Cina atau orang Indonesia, saya kurang hafal. Peran Miss Huang itu sebenarnya Miss Huang itu tanggung jawabnya ada di resipiennya, Pak ya, bukan di pendonor. Karena berhubung saya tidak ada tidak bisa ngobrol langsung sama pihak rumah sakitnya, jadi Miss Huang ikut bantu penyambung lidah, penerjemah saya ke rumah sakit. Hingga kini, polisi terus mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual ginjal. Polisi tengah mengumpulkan data mengenai kasus ini dari seluruh Polda se-Indonesia. Kapolri pun akan menindak tegas anggota polisi yang terlibat dalam kasus penjualan organ. Hingga kini polisi telah menerima laporan sebanyak 699 laporan terkait dari perdagangan orang, di mana 829 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Pihak kepolisian pun meminta kepada masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah kasus ini terulang kembali di kemudian hari. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.